pagi semuanya. Pagi. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk kelasnya, pimpin doanya. Berdoa mulai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran rutin seperti biasanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Hari ini tanggal 2 Desember. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, seperti biasa kita akan menyanyikan satu buah lagu wajib. Ada yang mau jadi dirigennya? Kita Bapak tunjuk. Ada yang mau bersedia? Oke, langsung saja mungkin Sipa kita jadi dirigennya. Yang lainnya dimohon untuk berdiri. Baik, itu tadi satu buah lagu nasional kita nyanyikan bersama, satu buah lagu wajib. Ini digunakan untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air dalam diri kita. Nah, pada minggu yang lalu kita telah bertemu. Ada yang masih ingat pada minggu kemarin kita membahas tentang apa? Keberagaman budaya. Nah, ada yang masih ingat yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Maknanya, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekarang maknanya saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi. Baik, masih ingat. Nah, coba sekarang apa saja contoh keberagaman budaya yang ada di negara kita? Tarian daerahnya, ada lagi upacara adatnya, makanan khasnya, ada lagi pakaian adatnya, rumah adatnya. Nah, ada yang bisa berikan satu contoh
tari-tarian yang berasal dari daerah kita. Apa itu? Tari Nyangka. Ya, tari campak. Nah, ada lagi, coba berikan contoh tari-tarian yang berasal dari provinsi lainnya. Tari Piring. Tari piring. Kalau upacara adatnya, ada yang tahu apa contohnya? Ngaben. Iya, ngaben atau bakar. Jenazah. Iya. Ada lagi selain ngaben yang berasal dari provinsi kita? Kecamatan kita khususnya? Nganggur. Ya, baik, pasti masih ingat untuk pelajaran minggu yang lalu ya. Nanti sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Baik. Sebelum masuk ke materi, Bapak ada sebuah video. Silahkan simak videonya dengan seksama. Ini biasa nanti Bapak akan minta tanggapan kalian tentang video yang telah Bapak tampilkan. تبارك الذي بيده الملك وهو على Beredar video detik-detik warga Duga dan Wani Jaya Papua Bengkok. Video itu diunggah berdasarkan pemeriksaan Anissa dan viral di media sosial. Berbagai respon warganet melalui komentar hingga like ataupun cita-cita. Terlihat warga memegang panah masing-masing di sebuah jalan terdengar pula suara tembakan. Akibatnya banyak warga terkena menahan. Dituliskan pada keterangan unggahan besok terjadi disebabkan kematian seorang warga Duga di desa Gunung yang juga dibunuh oleh kelompok Wani Jaya. Pada 8 Januari 2022 pukul 15 waktu Indonesia Timur, warga mulai bersihkan mengenakan alat tradisional. Sebanyak 150 warga Duga turun ke jalan dari Ilesma menuju Boma dengan membawa alat-alat perang tradisional berupa panah, kapas, parang, dan tombak. Setibanya di Boma, kelompok warga dari Wani Jaya membalas serangan tersebut dengan jumlah 300 orang. Bahkan, 2 rumah warga dibakar imbas dari saling serang itu. Gimana? Sekarang Bapak mau tanyakan dari tayangan video yang telah Bapak tampilkan, itu tadi videonya mengenai apa? Gimana? Warga Papua membakar orang dari mana? Orang. Dan lagi kelompok sini? Dari video yang telah Bapak tampilkan, itu videonya tentang apa? Ayo. Orang lagi berkelahi, Pak. Atau apa? Gimana? Orang-orang di panah, iya. Kelompok sana. Video tentang apa yang telah kalian saksikan di depan tadi? Ya? Alat tradisionalnya apa, Pak? Ya, alat tradisionalnya Pak, panah ya. Oke. Kelompok yang sana? Ya, dari depan sini. Video yang kalian saksikan tadi, kira-kira videonya bisa dideskripsikan tentang apa? Jadi Bapak jelaskan singkat mengenai video yang telah Bapak tampilkan, bahwa itu tadi merupakan situasi bentrok antar suku yang terjadi di Papua. Nah,
Peristiwa ini terjadi karena tidak adanya rasa bersyukur dalam diri kita atas anugerah Tuhan berupa keberagaman suku yang ada di negara kita. Nah, hal yang seperti ini jangan sampai terjadi di daerah kita, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umumnya dan khususnya di Kecamatan Bangka. Baik, luar biasa ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak ada ice breaking untuk penyemangat kita hari ini. Masih ingat ice breaking yang Nona Manis itu? Masih ya? Oke, silakan semuanya berdiri. Kita bersama relaxkan. Siap ya? Kalau enak, pelajarannya bisa light, lancar dan bisa mudah untuk diserap. Baik, anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita ke materi berikut, Bapak ada sebuah video, silahkan disaksikan. Nanti kalian lihat dari video ini, kalian bisa mengetahui apa nantinya materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silahkan tegakkan kursi sandarannya. Sandaran kursinya, kepala olehkan ke depan layar, tidak ada yang berbicara, fokus ke depan. Demi bahagia
keyakinan surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah bermanikan tulistiwa, bersara senyum tawa, hawa senyaman, wajah pagi kawan. Burung berkicau ria, bermandi embun surga. Syukur kehadirat yang maha pencipta, angkat anugerahnya karena dibalas. Bersukacita, insan si bersalah yang amat sentosa, damai mampu merdeka di setiap masa. Bersyukur kita semua. Saat berseri, alam indah bermain di Indonesia. Negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi bawah. Burung berkicau ria, bermari embun surga. Syukur kehadirat yang maha kuasa, angkat anugerahnya karena dijaga. Bersukacita, insan di negara yang bebas merdeka, rukun damai sentosa di setiap masa. Bersatulah kita semua. Aku bahagia di katulistiwa. Aku bahagia di katulistiwa. Nah, ya, sudah lihat semua videonya? Nah, dari video tadi, kira-kira pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Keberagaman. Coba kita lihat, apakah benar atau enggak? Iya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Nah, sebelum lebih dalam lagi kita bahas materi, Papa akan jelaskan atau sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah kalian mempelajari ini, nantinya kalian diharapkan mempunyai rasa syukur yang begitu besar atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa keberagaman suku yang ada di negara kita. Terus yang kedua, nantinya setelah pembelajaran ini kita lakukan, diharapkan kalian mampu menunjukkan sikap gotong royong, sikap percaya diri, dan sikap tanggung jawab.
Tujuan pembelajaran yang ketiga, bisa kita lihat bersama, nantinya kalian mampu mendeskripsikan suku yang ada di negara kita, keberagaman suku yang ada di negara kita. Mendeskripsikannya, suku ini berasal dari mana, ya, suku ini karakteristiknya seperti apa. Tujuan pembelajaran kita yang keempat, selain kalian mampu mendeskripsikan mengenai keberagaman suku di negara kita, diharapkan kalian mampu menganalisis ya keberagaman suku yang ada di negara kita. Dan terakhirnya, kalian diharapkan mampu menyampaikan atau membuat ya hasil telaah dari keberagaman suku yang ada di Indonesia yang telah kalian lakukan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas materi mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu Bapak ingin tanyakan terlebih dahulu. Setelah melihat cuplikan video tadi, bagaimana sih perasaan kalian setelah melihat keberagaman suku yang ada di Indonesia? Bagaimana perasaan kalian setelah melihat suku-suku yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke? Ayo, bisa digambarkan perasaan dari dalam diri kalian? Banggakah atau merasa benci atau gimana dalam diri kalian setelah melihat cuplikan video tadi? Bagaimana? Iya, merasa bangga. Ada lagi yang lain? Saya merasa senang Pak kalau melihat keberagaman suku yang ada di Indonesia. Iya, itu adalah sikap yang mestinya kita tanamkan dalam diri kita. Dengan adanya keberagaman suku yang ada di negara kita, maka kita harus mampu merasa bangga ya bahwa itu merupakan anugerah dari Tuhan. Harus merasa senang bangga. Ya. Ini baru secara videonya. Semoga nanti ada kegiatan apa event tingkat nasional kalian bisa melihat 37 provinsi yang ada di Indonesia secara langsung. Baik. Nah, ada yang tahu ini peta negara kita atau bukan? Iya, peta negara kita Indonesia. Nah, dari peta ini kita bisa melihat bahwa negara kita merupakan negara kepulauan, yaitu negara yang dikelilingi oleh laut. Nah, itu bisa kita lihat ya. Yang biru-biru itu adalah laut. Ya, bentuknya ada pulau-pulau sehingga bersatu menjadi satu, yaitu Jadi Indonesia bukan milik satu orang tapi sudah merupakan milik semua orang dari Sabang sampai Merauke seperti yang kalian nyanyikan pada awal pertemuan kita tadi. Nah, kondisi Indonesia seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Ya, berasal dari suku Miangas sampai dengan Pulau Rote. Ini berarti bahwa apa? Bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, sehingga memungkinkan terjadinya keberagaman suku, keberagaman budaya yang ada di negara kita. Ini salah satu penyebab kenapa sih Indonesia bisa memiliki keberagaman suku. Karena Indonesia bukan hanya milik satu daerah atau satu wilayah saja, tapi terdiri dari berbagai wilayah. Sampai sekarang pun Indonesia sudah memiliki 37 provinsi. Awalnya 34 provinsi ditambah 3 provinsi barunya. Sehingga itu memungkinkan terjadinya kenapa keberagaman suku di Indonesia itu ada. Next. Nah, apa sih Pak arti penting keberagaman itu sehingga kita harus memiliki rasa bangga terhadap keberagaman yang ada di negara kita? Arti penting keberagaman ya itu bisa kita lihat bersama. Yang pertama, kita harus mempunyai prinsip bahwa keberagaman itu bukan unsur perpecahan. Jadi jangan sampaikan adanya perbedaan ini menjadi musuh. Kalian bisa bayangkan ya, apabila misalnya dalam satu kelas ini saja jenis kelaminnya tidak beragam, enak, cewek semua, wajahnya sama semua, indah gak kalau dilihat? Atau satu kelas ini cowok semua dengan wajah yang sama, apakah itu suatu keindahan? Jadi jangan jadikan perbedaan itu sebagai unsur untuk terjadinya perkelahian. Itu arti penting yang pertama. Arti penting yang kedua, kita harus memahami, ya, menanamkan dalam diri kita semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini berbeda-beda, tetapi tetap satu Indonesia. Boleh kita berasal dari suku ini, teman kita berasal dari suku ini, keluarga kita dari suku ini, ya, suku A, suku J, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia selalu di hati. Itu arti penting keberagaman dalam Indonesia. Terus yang ketiga, kita harus
menjadikan bahwa keberagaman itu sebagai kekayaan bangsa. Kita bisa lihat bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Begitu indahnya negara kita sampai turis-turis dari negara lain itu merasa bangga ketika datang ke negara kita karena adanya keberagaman. Ini merupakan suatu kekayaan loh bagi bangsa kita Indo. Nah, terakhir arti pentingnya kita harus memanfaatkan keberagaman itu sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan. Kita harus bisa misalnya menjadikan keberagaman suku yang ada di Indonesia itu sebagai bahan kita untuk menggali informasi-informasi yang ada. Seperti itu. Itu arti penting keberagaman. Ada 4. Ini harus kita pahami bersama. Nah, yang kita bahas kali ini itu adalah keberagaman suku. Jadi apa yang dimaksud dengan keberagaman suku menurut kalian? Keberagaman suku itu adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas masing-masing. Artinya sekelompok manusia itu dia memiliki apa? Memiliki ciri khas tertentu dan sama. Itu yang dimaksud dengan suku. Apa Pak ciri-cirinya? Dari yang pertama ada bahasanya, bahasa daerahnya, ada adat istiadatnya, ada sistem pemerintah sukunya. Ya. Yang terakhir itu adalah ada kesenian daerahnya dari setiap masing-masing suku. Keberagaman budaya tidak akan ada tanpa adanya keberagaman suku. Karena setiap suku itu pasti memiliki budaya yang beda-beda. Apa contohnya? Misalnya kita ambil dari suku Minangkabau. Apa kebudayaan dari suku Minangkabau? Tariannya ada tarian piring. Kita beralih ke Jakartanya. Dari suku Betawi ada ondel. Itu harus kita pahami bersama. Ya, sampai sini paham? Nah, menurut data BPS ya menyebutkan pada tahun 2010 ya menyebutkan bahwa Indonesia ini memiliki 300 kelompok ras atau etnis dari suku bangsa yang ada di negara kita. 1.300 suku bangsa, kalian bayangkan 1.300 suku bangsa tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Banyak nggak? 1.300 nih. Kita bayangkan betapa indahnya negara kita yang memiliki suku sebanyak 1.300 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ini harus kita jadikan suatu kebanggaan dalam diri kita semuanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Anak boleh bertanya? Ya ada. Nah, sebelum kita ke proyek pembelajaran kita hari ini, nah ini contoh ya, ini contoh beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Di negara kita sendiri ada yang tahu sukunya suku apa? Suku Melayu di provinsi kita ya. Nah, sekarang nggak usah ke secara luas provinsi kita. Di dalam kelas ini saja, ada yang disebutkan berasal dari suku mana saja? Iya, ada yang dari suku Bugis. Mana? Nah, dari suku Bugis, silakan angkat tangannya. Selain dari suku Bugis ada lagi dari suku Melayu, orang-orang Melayu mana? Angkat tangannya. Nah, ya. Ada lagi selain dari suku Bugis dan Melayu. Dari suku Jawa ada, angkat tangannya. Nah, coba sekarang kalian pikirkan dan kalian bayangkan dengan keberagaman suku yang ada di negara kita, tidak usah di negara kita, di kelas ini saja bagaimana keadaannya? Harmonis gak? Damai gak? Tentram gak? Ada selama ini terjadi perkelahian gara-gara beda suku. Saya ini suku Bugis, gak usah mau berteman sama kalian, saya gak mau. Ada seperti itu terjadi di sekolah kita sama ini. Dalam lingkungan masyarakat kita ada terjadi seperti itu tadi, dari video sudah. Ini menandakan bahwa keadaan masyarakat kita walaupun berbeda-beda suku, tetapi iya kita bersama. Seperti itu ya. Sebelum ini, nah kita main tebak-tebakan dulu sebentar ya. Mau? Mau. Kelihatan di depan? Kelihatan. Kita main tebak-tebakan suku ya. Ya. Nah, suku Gayo, ada yang tahu dari mana?
Minangkabau. Iya, Sumatera Barat. 12 Kerinci. Ayo, saya tahu nggak? Dari mana? Jambi. Jambi. Ada yang pernah ke Jambi? Pernah ke Jambi ya? Atau ya, daerah Jambi ya. Nah, suku Baduy. Ayo, pernah dengar nggak? Anak-anak suku Baduy. Jawa. Yang lain? Hah? Banten. Yang lain? Jawa, Banten. Kalian? Suku Baduy itu berada di provinsinya Banten. Pernah ke suku Baduy? Belum. Tapi pernah lihat di televisi? Iya kan? Yang cewek-cewek suku Baduy itu betapa cantiknya, ya kan? Yang cowok-cowoknya betapa gantengnya. Indah ya, berada di keberagaman suku yang ada di negara ini. Nah, suku Osing. Pernah dengar? Bukan asing, Osing. Ini berada di provinsi Jawa. Ada yang dari Jawa Timur? Ya. Suku Sasak. Ayo, suku Sasak. Ada yang tahu? Ya. Suku Sasak itu berasal dari NTB. Apa itu NTB? Kepanjangannya? Nusa Tenggara Barat. Pinter. Nah, suku Dayak. Kalimantan Tengah. Nah, Bapak akan jelaskan proyek apa yang akan kalian buat bersama dengan anggota kelompok kalian. Bapak minta kalian membuat proyek berupa gambar. Nah, proyeknya berupa kalian buatlah gambar Oke, jadi kalian buatlah gambar tentang keadaan masyarakat di Kecamatan Tempilang dengan keberagaman suku yang ada. Tadi sudah kita bahas bagaimana sih keadaan masyarakat Tempilang dengan keberagaman suku yang ada. Apakah harmonis? Apakah justru sering terjadi bentrok atau seperti apa? Kalian tuangkan keadaan itu dalam sebuah gambar. Nantinya gambar itu kalian presentasikan satu persatu di depan. Ya. Nah, sekarang kita sepakati bersama dulu. Berapa menit waktu untuk pembuatan proyeknya? Bapak beri waktu kalau 40 menit ya. Gimana? Ya. 40 menit ya. Nah, 40 menit, Bapak beri waktu selama 40 menit. Silakan kalian gambarkan ya keadaan masyarakat di Kecamatan Tempilang itu seperti apa dengan keberagaman suku yang ada. Nah, sebelum kalian bikin proyeknya, sebelum kalian bikin proyeknya, kalian harus diskusikan terlebih dahulu. Kalian atur terlebih dahulu jadwalnya. Misalnya, yang pertama desainnya. Nah, kalian ulangi lagi, kalian tentukan langkah-langkahnya dan waktunya. Yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian diskusikan terkait desainnya. Desainnya kalian diskusikan perlu waktu berapa lama? Misalnya 5 menit. Ini misal ya. Setelah itu, setelah menentukan desainnya, kalian proses gambarnya. Membuat gambarnya berapa menit? Misalnya kita isi selama 30 menit. Ini misal saja ya, sesuai dengan keperluan kelompok masing-masing. Terus yang ketiga, tahap finishingnya.
Tahap finishing ini tahap mewarnai, tahap perapiannya dari rantakan. Nah, yang perlunya pas Pak 5 menit. Jadi pas 5 menit tambah 5 menit tambah 30 berarti pas 40 menit. Ini kalian tentukan dulu. Ya, kalian sepakati dulu dengan anggota kelompok kalian. Paham semuanya? Baik, sekarang Bapak berikan kesempatannya ke kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Langkah-langkah itu disepakati, jangan tulis di kertas ya. Tulis di kertas 1 lembar untuk waktu-waktunya itu. Ya, sepakati dulu, baru setelah itu digambar. Ini boleh disini. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Baik, sudah cukup waktunya habis untuk pembuatan proyek kita. Nah, sekarang Pak minta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyeknya ke depan. Siap semua? Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, berkorban yang mandiri, kreatif dan pengamat kritis. Sekian pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.